Makanya bener banget ketika dulu orang bilang nama itu doa, nama akan membawa karakternya, dan itu bener. Aku sih ngerasa gitu. Tinggal di sana ngajar, kerjaannya tiap hari cuman masak, mikirin mau makan apa, ketawa ketiwi, ketemu anak kecil, udah nggak ada sinyal, nggak ada handphone, nggak ada gadget, dengan segala kesederhanaan. Tapi aku bisa bilang itu one of the best moment di hidup aku gitu. Pergi ke pasar malam naik kora-kora pasar malam gitu nggak sih, kayak sederhana semuanya tapi senang. With Syafira dan Cynthia. It's a new face. Selama ini kita munculnya di Spotify aja ya. Udah ternyata cukup lama dari 2019 sampai sekarang. Menjelang ya kan? Tahun baru. Udah tahun baru. Mau tahun baru ke 2022. Jadi kita we've been creating lebih dari 20 episode. Iya. Ngobrol-ngobrol soal vulnerability, tentang kejujuran kehidupan, masalah-masalah perasaan dan mental gitu ya. Gak proses bertumbuhnya kayak bareng-bareng gitu loh gitu. Jadi kayak mengulik lebih dalam emosi masing-masing. Jadi kayak banyak banget insight baru sih, Sin. Bener. Gitu. Aku rasa selama perjalanan To Be Honest ini, 2 tahun lebih gini ya, banyak yang dikuatin tuh adalah diri aku sendiri gitu, sebagai orang yang ya ngobrol, ngedenger cerita mereka. Terlepas dari yang dengerin juga ternyata dapat sesuatu, tapi aku sendiri kayak, wah ternyata aku belajar banyak ya, udah banyak bertumbuh lewat To Be Honest ini sendiri gitu. Bener, makanya itu juga yang membuat kami memberanikan To Be Honest ini diluaskan gitu ya, ditambah platformnya dengan tampilannya menggunakan video di kanal YouTube gitu ya, To Be Honest with Cynthia, Syafira juga. Walaupun memang sebenarnya pembahasan tentang proses bertumbuh kita sebagai manusia tuh nggak akan pernah selesai gitu loh gitu. Jadi life learning process is a lifetime journey, dan akhirnya YouTube channel ini terkreasi gitu ya, terwujud gitu ya. Walaupun sebenarnya keinginannya udah ada dari lama, tapi keberanian itu akhirnya baru diwujudkan sekarang gitu. Semoga di season terbaru ini kita masih tetap bisa munculin vulnerability yang lebih relate lagi sama yang nonton, sama yang dengerin. Supaya kita nggak ngerasa sendirian gitu dalam mengarungi kehidupan, ada banyak kesulitan. Ternyata di sebelah gua nih ada yang sama loh, lagi struggle juga, mungkin berbeda. Tapi ketika kita sharing, ketika kita berbagi, ada orang yang dikuatkan, itu sih tujuannya. Iya benar. Intinya kayak pengen dari setiap episodenya, setiap tayangannya bisa kasih manfaat lah ya gitu. Bukan buat kaminya doang atau kitanya doang, tapi buat penontonnya. Kalau sekarang, kalau dulu kan cuma pendengar ya sebutannya gitu. Kalau sekarang ada penontonnya, lebih banyak lagi orang yang bener kata Cynthia lebih relate. Akhirnya mungkin yang tadinya clueless jadi lebih paham, lebih tahu, lebih berani untuk speak up, atau bahkan orang-orang yang butuh pertolongan profesional udah mau untuk melangkah konsultasi, dan akhirnya mungkin bisa membantu masalahnya gitu. Bener. Jangan sampai kita ngerasa sendirian lah ibaratnya dalam kehidupan ini. Yes. Oke, kita bakal kembali lagi ke nol sih, udah kayak si bensin ya. Kita bakal kenalan lagi nih, review siapakah Syafira dan juga Cynthia. Kalau dulu kita zaman SD pernah ada yang namanya buku kenangan atau buku diary ya Syafira sebutnya. Dimana teman kita bisa kita kasih, isi dong buku gua, nanti tulis nama, hobi dan lain-lain lah gitu untuk kita keep gitu ya. Masih punya nggak sih sampai sekarang? Sekarang enggak, karena sekarang kayak lebih nulis buat diri sendiri gitu. Journaling. Oke, kita bakal coba tulis. Jadi Cynthia bakal nulis di buku diarinya atau buku kenangannya Syafira. Begitu juga Syafira akan isi buku kenangannya Cynthia. Kita tukeran dulu bukunya. Oke, baiklah, kita serah terima buku. Ini listnya sambil kita bacakan. Ini juga udah ada kayak pensil warna loh, kalau mau di highlight gitu jawaban-jawabannya. Wow, ini klasik banget lagi. Itu dari tahun 90 kayaknya punya kakak-kakak gue. Bener. Baiklah. Oke. Gue pilih di depannya aja deh. Oke. Pertama pasti nama ya, nama lengkap bukan nama panggung, nama asli. Nama lengkap. Iya, nama.
Nama, oke, nama KTP berarti ya. Terus tempat tanggal lahir. TTL. TTL ya? Dulu kan nyebutnya TTL. Iya bener TTL. Tempat tanggal lahir. Terus kalau udah hobi. Oke, hobi. Oke. Kalau dulu zaman kecil pasti nulisnya berenang. Kalau sekarang udah gede, kemana gitu ternyata jarang berenang. Bener-bener. Kalau memang demen berenang, kalau Iya, iya, sekarang iya. berarti ganti. Cita-cita. Wow. Cita-cita sekarang ya. Kalau cita-cita zaman dulu kan dokter pasti. Kalau Isinya cita-cita banyak kan dulu- dokter ya atau polisi. Aku dulu cita-citanya waktu kecil nulisnya psikolog loh. Oh, wow, advance sekali. Zaman kecil udah Padahal tahu dulu psikolog. nggak tahu apa itu psikolog. Terus Gak tahu, keren kayak aja bilang gitu aja ya? psikolog gitu. Cita-cita ya? Iya. Cita-cita kalau dulu misalnya ditulis di buku yang ada gurunya, ingin berguna bagi nusa dan bangsa. Waduh. Pokoknya sukses aja ya. Ya gitu Iya. lah yang abstrak-abstrak. Cita-cita, oh, oke. Oke, terus zodiak. Wow. Bintang ya, bintang. Terus moto hidup. Zodiak ya? Iya, zodiak. Zodiak. Tulisan gue jelek. Parah. Mudah-mudahan kebaca ya. Abis zodiak apa? Moto hidup. Moto. Terus kita ke makanan sama minuman favorit. Tulisan saya, aku jelek sekali. Abis moto apa tadi? Makanan dan minuman favorit. Kita tuh sering tau kayak punya temen ya udah lama, tapi tuh hal sesimpel nanya makanan minuman favorit tuh kita lupa. Mie. Tapi akhirnya, oh ternyata lu sukanya ini ya gitu, padahal udah temenan berapa belas tahun gitu kan. Terus berikutnya idola. Wow. Idola cilik. Idola. Aduh idola. Makin gede. Abis kayak ngerasa- makanan, minuman, idola. Idola. Idola gue siapa ya? Kalau dulu ada yang nulis ibu, asik. Iya Bapak. bener. Rasulullah. Oh wow. Sekarang Harry Styles. Aduh idola gue siapa ya? Oh iya deh. Bunda Teresa. Wow. Inspiratif banget. Dalai Lama. Pengalaman tak Idola terlupakan. apa ya? Kalau sekarang boleh nggak sih idolain diri sendiri? Ih boleh. Jangan di-spill semua sekarang. Tulis dulu. Ditulis Oh dulu. iya ya. Idola apa ya? Idola saya. Oke, kayak tahu deh. Idola udah. Oke. Pengalaman tak terlupakan. Pengalaman apa? Pengalaman tak terlupakan. General gitu ya. Ya, boleh general, boleh spesifik kalau masih ingat kejadiannya. Terus lagu favorit terakhir. Pesan-pesan buat, kalau Syafira tulis pesan-pesan buat Cynthia, Cynthia tulis pesan-pesan buat Syafira. Oke, kita Iya. tukeran. Moment of truth. Oke. Namanya bisa kebaca ya. Iya, Iha. Syafira dulu. Nama. Cynthia Purnamasari. Tempat tanggal lahir Bandung 24 April 95. 95 kan ini tulisannya? 95 benar. Hobi, nyanyi, apaan sih? Masak. Masak ya benar. Tidur adalah sebuah prioritas. Kayak kebutuhan ini. Cita-cita menjadi musisi gitu? Masih bermimpi. Itu masih jadi Jadi musisi. cita-cita. Nice. Zodiak Taurus. Ngikutin gak sih kayak, oh Taurus tuh gini. Emang gitu. bukan Aries ya? Sid? Taurus udah masuk akhir-akhir April. Oh gitu. Kalau awal-awal April masih Aries. Iya. Oke. Moto hidup, being happy is not all you want, but not to about enjoy. happy. Oh iya ya. Being happy is not all you want, but to enjoy what you have. Iya. Jelah. Makanan dan minuman favorit. Wafer coklat, Milo dingin, air putih. Dulu tuh zaman SD, ingat gak sih? Gak tau ya, ngerasain gak kalau misalnya lagi pelajaran suka dipanggil tiba-tiba, kita dapat ada Milo gratis gitu. asli. Jadi itulah kayak
asal muasal suka sama Milo dingin. Karena kita udah di brainwash sama si brand itu dari kecil. Iya benar, padahal itu cuma udah satu cup terpapar kecil. itu. Iya benar-benar. Idola Taylor Swift. Iya. Karena Sebenarnya nggak ngefans gimana banget, bukan kayak Swifties gitu kan. Tapi gue ngerasa nih orang tuh keren banget, maksudnya dia tuh udah banyak tempaan, tapi dia tetap berkarya dan emang karyanya ya otentik aja gitu. Dia nggak harus jadi kayak siapa, ya dia being simple aja. Terus karena tadi Shafira bilang Harry Styles, jadi inget Taylor Swift. wow gitu ya. Iya. Pengalaman yang tak terlupakan. Apa nih? AAN. Oh KKN. KKN sebulan di kampung. Itu tuh Maksudnya waktu kuliah ya? KKN tuh waktu kuliah. Jadi kayak satu rumah ber-20 gitu, kita bareng sama semua teman-teman dari jurusan lain. Tinggal di sana ngajar, kerjaannya tiap hari cuman masak, mikirin mau makan apa, ketawa ketiwi, ketemu anak kecil, udah nggak ada sinyal, nggak ada handphone, nggak ada gadget dengan segala kesederhanaan. Tapi aku bisa bilang itu one of the best moment di hidup aku gitu. Pergi ke pasar malam naik kora-kora pasar malam gitu nggak sih, kayak sederhana semuanya tapi seneng. Gitu sih. Iya. Iya, dan itu terjadi nggak di kota besar, terus kita nggak terpapar kegiatan. Gitu. Lagu favorit, Where Do I Fit In, Justin Bieber. Tori Kelly. Itu lagunya menguatkan banget sih. Dia bilang bahwa everything yang lo khawatirin honey, you'll be fine gitu. Sometimes kita lirik depannya tuh when the day is over, kita tuh cuman bisa diem duduk, kadang ngerasa insecure, kadang gitulah ceritanya, kayak relate banget sama Aku kayak belum pernah dengar deh sih. Oh ya, denger. Oke, terakhir pesan untuk Shafira. You'll be fine and be a greater person, so keep your head up high and celebrate life. Asoy, salamanis Cynthia. Oh iya. Iya, ini apa namanya? Ini kayak ini ya, apa namanya? Ngasih afirmasi bahwa everything's happen and setiap storm ada bakalan selesai. It'll be fine gitu. Dan iya sih. Thank you. Oh, keep my head up. Oke. Sekarang aku bacain namanya Shafira. Nama Shafira. Tunggal ya. Udah, tunggal, single name. Tapi kan kalau misalnya kayak daftar-daftar online apa kayak first name, last name, terus istilah akhirnya muncullah si UMM itu, karena UMM itu tuh nggak ada artinya, gitu, karena kan harus mikir kan, gitu, dari situ akhirnya. Tapi kalau misalnya daftar first semua name, orang bilang, gitu, sekarang tuh, gitu. Kalau misalnya harus ini upload KTP, kelihatan dong namanya beda, kan Shafira. Shafira, enggak pernah tulis Shafira untuk dokumen kayak tiket apa, nggak pernah Shafira. Atau diulang Shafira. Oh, Shafira. Kecuali paspor, kalau paspor masukin nama bapak. Oh, nama belakangnya nama bapak. Oke. Gitu. Tempat tanggal lahir Jakarta 2 Desember 84 gitu ya. Nggak lahir di Arab ya. Jakarta benar. Hobi jalan-jalan. Ini jalan-jalan traveling keluar kota, luar negeri atau ke mall gitu. Kemanapun. Karena emang kayaknya ada filosofi dari si nama itu. Jadi Shafira itu pas aku baca segala macem itu tuh diambil dari bahasa Arab, musafir, berkelana, gitu. Jadi akhirnya kayaknya setiap ada kesempatan untuk explore, untuk kayak pekerjaan dan sebagainya yang ada hubungannya dengan perjalanan, bergerak, maksudnya intinya tuh bergerak gitu tuh, aku kayak bisa fulfill banget gitu. Kayak itu ada hubungannya. Makanya bener banget ketika dulu orang bilang nama itu doa, nama akan membawa karakternya, dan itu bener. Aku sih ngerasa gitu. Iya. It's all about journey. Hebat. Doanya terkabul bener, suka jalan. It's all about journey. Lanjut, motonya. Answered prayers are coming. Itu kayak, wow, answered prayers are coming gitu. Itu faith banget ya. Menyatakan faith gitu. Iya, karena dengan yakin setiap hal yang kita minta gitu. Maksudnya kayak kita kan sebagai, aku percaya banget gitu bahwa kita sebenarnya juga lahir sebagai makhluk spiritual kan, gitu.
ada kekuatan di luar kekuatan kita sebagai manusia gitu. Dan banyak hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Ada hal yang banyak banget yang nggak bisa kita kontrol, dan sumber kekuatan utama tuh dari doa kalau menurutku. Dan setiap doa yang emang intentionnya jelas, itu tuh kayak ngedrive kita untuk usaha lebih kuat lagi kayak gitu. Dan kayak oh iya ya gitu, kebuka ke jalannya gitu. Dan aku sangat amat percaya itu. Dan ini menjadi motto. Apapun yang lagi didoain ya, answered prayers. Banyak prayers. Prayers. Makanan favorit mie dalam bentuk apapun. Kebetulan dari kita siang makan mie. Iya kan? Mie apa? Tapi bukan mie instan ya. Oh. Mie dalam bentuk apaan? Mie instan kayaknya nggak termasuk nih. Minuman avocado coffee. Ada brandnya kopi kenangan. Ya, enak. Oke, aku belum pernah coba sih Harus sebenarnya. coba. Oke, baik. Aku bakal coba. Idola Oprah Winfrey dan Gita Wirjawan. Wow. Iya sih, aku suka banget sih. Mantap sih. Pengalaman tak terlupakan minta maaf ke diri sendiri. Itu salah satu momen yang kayak apa ya? Jadi kayak titik balik gitu loh dalam proses bertumbuh. Aku tuh kayak selama ini tuh abai sama diri sendiri, kayak selalu ngerasa setiap ada kejadian dan sebagainya gitu ya, nggak pernah, mungkin karena kan aku anak pertama yang secara psikologis tuh kayak ditempa, jadi contoh buat adiknya, setiap kesalahan harus tanggung jawab dan sebagainya gitu. Jadi kayak kalau bikin salah takut salah, padahal sebenarnya kesalahan tuh udah satu paket gitu loh sama perjalanan manusia gitu loh. Ternyata dan aku tuh bukan orang yang terbiasa menerima ucapan maaf gitu. Jadi ketika harus meminta maaf sama diri sendiri, semua burdennya tuh kayak hilang. Yes, gitu. Jadi kayak dari situ aku lebih terima aja gitu loh, kayak oh iya salah, it's okay gitu. Semua orang pasti bikin salah, gitu sih gitu. Tapi kayak kita mau minta maaf, setiap kita salah harus minta maaf dulu, habis itu udah perbaikin lagi aja gitu. Dan itu bakal menjadi proses yang berulang. Dan itu, yes. Dan harus, ya maksudnya kita semakin bisa memaafkan dan mencintai diri sendiri ya. Terutama ke diri sendiri. Wow, susah sih, nggak semua orang bisa ya kayaknya. Wow, keren. Thank you so much loh. Jadi kayaknya aku harus melakukan confession abis ini sama diri sendiri. Next, lagu favorit, All My Life, The Beatles. Kenapa? Ini cerita lagunya tentang apa ya? Aku belum pernah dengar. I give you all my life and tenderly gitu kan. I give you all my heart gitu. It's all about fulfillment. Whole. Tapi The Beatles lagunya bagus-bagus sih. All. Nothing left. Wow. Nggak hold back gitu. Karena kayak ya udah gitu, setiap bekerja, jadi aku ngerasa kayak kita sebagai manusia tuh perannya banyak banget. Role-nya tuh banyak banget. Tapi seberapa banyak kita hadir dan menjalankan peran. Gitu. All my life. Gitu. Abis ini aku mau dengerin ya. Yes. Gantian lagu ya. Pesan. Siapa bilang hidup cuma satu kali? Hidup itu terjadi berkali-kali dan setiap kejadian hanya terjadi untuk kita. Jangan lupa bertumbuh dan gak apa-apa gagal. Karena bakal hidup lagi. Karena kan bakal hidup lagi. Wow, Syafira. Love Syafira. Thank you. I think this is all I need for today untuk pesan-pesannya. Yes. Untuk kasih tahu diri it's okay Sin untuk gagal, and you have to give yourself a room untuk bisa ya udah embrace aja kalau suatu hari emang gue gagal gitu. Mungkin itu sindrom orang yang ibaratnya dari dulu selalu ada di posisi yang baik kali ya. Jadinya ketika nggak di standar yang di set sama diri sendiri, kok gue gini ya gitu. So thank you so much untuk nulis pesannya. Thank you. Yeay. Itu dia perkenalan kita ya.
nggak selalu begini deh gitu kalau Iya kan? kenalan. Iya. Gitu. Jadi memang di channel ini atau di To Be Honest ini inginnya sih pelan-pelan semua barriernya bisa apa ya, bisa lebih tipis dan sebagainya. Dan intinya adalah menjadi diri sendiri itu penting banget, be authentic dan harus jujur, karena kalau nggak jujur nanti susah ngejalanin berbagai macam peran dalam kehidupan, terutama ketika kita berproses, bertumbuh, mau berkembang. Kejujuran tuh kunci utama sih gitu untuk kita bertolak gitu. Satu kalimat terakhir yang aku selalu ingat dari Syafira adalah vulnerability is a new strong. Yay!